Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Nur Arif dalam muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Belajar apa kita hari ini? Ya, kita akan belajar kompetensi dasar 3.2, yaitu menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah. Untuk membuktikan bahwa sebuah teks termasuk eksplanasi, mari kita membaca teks di halaman 4 buku tematik tema 3 ya. Ingat, tematik tema 3. Di sana ada judul Michael Faraday. Paragraf 1. Tokoh penemu listrik Michael Faraday lahir di Inggris pada tanggal 22 September 1791. Fenomena tentang kelistrikan pada awalnya telah ada sejak zaman Yunani, yaitu sejak Thales, seorang cendekiawan yang menemukan fenomena dari batu ambar yang digosok-gosok akan bisa menarik bulu. Mulai saat itu bermunculan teori mengenai kelistrikan yang dikemukakan oleh Ampere, Michael Faraday, Alfred, William Gilbert, Charles de Gaulle, Joseph Priestley, Nikola Tesla, dan lain-lain. Dari banyak nama tersebut, nama Michael Faraday yang memiliki peran atau jasa paling besar di bidang kelistrikan dan magnet. Dialah yang menemukan cikal bakal teori mengenai listrik. Ia bisa disebut sebagai penemu listrik pertama di dunia dan juga dikenal sebagai Bapak Listrik. Apa yang bisa kita gali dari paragraf tersebut? Ya, kita menemukan informasi tentang Michael Faraday yang dijuluki sebagai Bapak Listrik. Mengapa? Karena dialah yang menemukan cikal bakal teori mengenai listrik dan ia disebut sebagai penemu listrik pertama di dunia. Kita lanjut paragraf kedua ya. Pada tahun 1821, Faraday mengemukakan sebuah penemuan pertamanya yang penting di dunia kelistrikan. Atas temuan tersebut, Faraday membuat doktrin bila magnet didekatkan yang berjalan malah sang kawat. Bereaksi pada pemikiran awal ini, ia sukses membangun sebuah rangkaian yang kentara di mana kawat akan secara berkelanjutan memutar berapit dengan magnet selama aliran listrik masih mengalir di kawat. Informasi apa yang kita dapat dari paragraf kedua? Ya, yaitu informasi pertama yang didapatkan dari Faraday pada tahun 1821 tentang teorinya yang dikemukakan bahwa bila kawat didekatkan yang berjalan malah sang kawat. Kita lanjut pada paragraf ketiga. Dalam kenyataannya, Faraday telah menciptakan motor listrik yang pertama di dunia, yaitu sebuah rangkaian pertama yang memakai aliran listrik sebagai sumber penggerak benda. Bagaimanapun, anggapan bahwa penemuannya primitif, tetapi tidak dapat dipungkiri merupakan cikal bakal atas seluruh motor listrik yang dipakai pada zaman sekarang. Semenjak temuannya yang pertama pada tahun 1821, Michael Faraday yang merupakan seorang ilmuwan otodidak mulai dikenal namanya. Penemuannya tersebut telah diakui menjadi gerbang menuju era modern kelistrikan. Informasi apa yang dapat kita gali dari paragraf ketiga? Ini yang akan menjadi tugas kalian nanti, oke? Kita lanjut paragraf keempat. Saat melakukan berbagai percobaan di tahun 1831, sang penemu listrik mendapati bahwasannya apabila magnet dilewati potongan kawat, maka aliran listrik masuk ke kawat, yang kemudian magnetnya berjalan. Kondisi tersebut dinamai pengaruh elektromagnet, dan temuan tersebut diberi nama hukum Faraday. Temuan tersebut diakui sebagai temuan bersejarah yang dapat mengubah dunia. Mengapa? 1. Hukum Faraday mempunyai makna besar dalam perpautannya dengan pemahaman teoritis tentang elektromagnet. 2. Elektromagnet bisa dipakai sebagai penggerak yang secara berkelanjutan atas aliran arus listrik
sebagaimana yang dipraktikkan Faraday ketika membuat dinamo listrik untuk pertama kalinya. Michael Faraday wafat pada tanggal 25 Agustus 1867 dan dikebumikan di Inggris. Informasi apa yang dapat kita gali dari paragraf keempat ini? Ya, ini pun nanti akan menjadi tugas kalian. Nah, senang ya kita membaca teks eksplanasi. Manfaat kita membaca teks eksplanasi antara lain: 1. Bisa mengerti suatu informasi secara detail. 2. Mendapat banyak pengetahuan. 3. Mengetahui data faktual yang ada. Barangkali kalian jadi tergugah, ingin seperti Michael Faraday, ingin menciptakan temuan-temuan. Barangkali di antara kalian nanti akan bisa menciptakan rumah di atas awan. Wow, Masya Allah. Mengapa bisa seperti ini? Karena banyak faktor. Kita sering menemukan di saat musim banjir, banyak rumah kebanjiran. Sedangkan di musim kemarau, kita sering melihat kepadatan ada di mana-mana. Nah, alasan-alasan yang sering kita jumpai itu membuat kita ingin menciptakan. Nah, semoga di antara kalian betul ya akan ada yang menjadi penemu yang bisa mengubah dunia dan manfaat bagi orang di seluruh dunia. Amin. Nah, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila banyak kekurangan dari Ustazah, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.